berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk mengeluh. Saat ini Indonesia sedang menapaki mimpi besar untuk bisa tembus ke level dunia. Yap, dunia, bukan lagi Asia bahkan AFF. Dan sejatinya, keberhasilan Timnas U17 yang lolos via kualifikasi bukan jalur tuan rumah, menjadi satu langkah maju yang sekaligus menjadi dorongan moral untuk tim senior agar bisa mencapai prestasi yang sama. Tentu saja, ini nggak akan mudah karena biar gimana pun persaingan di level senior 2 kali lipat lebih berat ketimbang di level kelompok umur. Meskipun begitu, peluang Indonesia untuk bisa menggapai mimpi tersebut saat ini udah ada di persentase 60-70%. Kendati nantinya kemungkinan besar tim Garuda akan berjuang melalui round 4. Di luar itu semua, tetap ini adalah satu titik pencapaian yang sangat luar biasa. Sebab 5 tahun lalu, gak ada orang yang berpikir kita bakal ada di masa seperti sekarang ini. Bersaing dengan tim-tim kuat Asia untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Dan apa yang ditorehkan oleh Timnas Indonesia sejatinya udah mendapatkan banyak pengakuan dan pujian. Termasuk dari Pep Guardiola, pelatih kenamaan yang baru aja ketemu sama penasehat teknis Timnas, Jordi Cruyff, yang notabene bukan orang asing karena ya sama-sama punya keterikatan soal Barcelona. Ya, Pep sendiri sejatinya juga nggak asing dengan Indonesia karena di 2012 ia pernah kesini. Dan menurutnya situasi sepak bola di Indonesia saat ini udah jauh lebih baik. Hanya saja perlu adanya kerja keras lebih karena biar gimana pun saat ini tim Garuda diisi oleh tim kepelatihan baru yang dikomandoi Patrick Kluivert, orang yang Pep juga kenal. Sesuatu yang pada akhirnya cukup membuat tim-tim rival ASEAN cukup iri. Karena makin kesini sorotan kepada Indonesia makin besar adanya, termasuk dari tokoh-tokoh ternama sepak bola dunia, yang mana itu membuat ASEAN seolah-olah hanya diisi Indonesia aja. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, boleh diakui kalau Indonesia mampu mengubah peta kekuatan di sepak bola Asia, yang mana hal tersebut mampu dibuktikan Indonesia dengan jadi salah satu kandidat wakil Asia di Piala Dunia 2026 nanti. Untuk saat ini tim Garuda sendiri mampu meraih 9 poin dan tersisa 2 match lagi di round 3. Seburuk-buruknya, satu kemenangan lagi atas China di GBK, paling enggak udah membuat peluang Indonesia buat lolos ke round 4 terbuka lebar. Dan di babak itu, Indonesia diharapkan bisa berjibaku melawan tim-tim yang di atas kertas imbang, nggak overpower macam Jepang atau tim berpengalaman macam Australia. Yap, meskipun terlihat sulit, namun dengan komposisi yang dimiliki, harusnya tim Garuda bisa lebih optimis. Terlebih, 2 pertandingan atas Aussie serta Bahrain, sedikit banyak udah memberikan gambaran nyata soal skema terbaik yang harus ditampilkan oleh tim pelatih. Dan ada kemungkinan di bulan Juni, pemain bisa kumpul lebih awal, mengingat rata-rata kompetisi di Liga Eropa Mei udah kelar. Sehingga dengan persiapan yang jauh lebih lama, maka chemistry tim ini juga bisa jadi kian solid. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Tetap melangkah meski terserok, dan ada keringat menjadi saksi setiap ada mimpi yang ku bawa. Terangi jalan dengan api, kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Lebih lanjut, apa yang ditorehkan tim Garuda sekarang termasuk kelolosan tim U17 ke Piala Dunia adalah bukti nyata jika PSSI di bawah Erick Thohir ingin membuat timnas Indonesia disegani di level internasional. Karena biar gimana pun bangsa yang besar ini layak mendapatkan atensi tersebut. Tentu juga berhasil ke Piala Dunia. Maka kepercayaan negara-negara besar untuk menjalin kerjasama demi peningkatan liga dan pembinaan akan jauh lebih terbuka. Pokoknya banyak deh keuntungan jika Indonesia lolos, kan gitu. Nah, berbicara soal perkembangan timnas, ada pemandangan menarik ketika Jordi Cruyff bertemu dengan Pep di Etihad Stadium. Tentu saja mereka berdua punya hubungan yang dekat karena sama-sama terikat dengan Barcelona. Apalagi ayah Jordi dianggap Pep sebagai maha guru yang filosofinya ia bawa sampai hari ini. Dan Pep sendiri sedikit banyak tahu soal sepak bola Indonesia lantaran ia pernah kesini pada tahun 2012 silam. Ya, menurut Pep, sepak bola Indonesia saat ini udah mengarah ke hal yang baik.
Meskipun sebelum ini ia merasa sangat menyayangkan negara sebesar Indonesia tidak memiliki timnas yang kuat. Terlebih Pep juga sempat menyatakan keprihatinannya dengan segala kondisi yang membuat sepak bola Indonesia hancur. Mulai dari sanksi FIFA hingga yang paling miris adalah tragedi Kanjuruhan. Namun sekarang, ia sangat mengapresiasi keinginan federasi untuk terus melangkah maju. Dan ia yakin bersama Patrick Kluivert yang juga merupakan orang yang ia kenal, Indonesia akan punya peluang bagus untuk mencapai panggung tertinggi. Maka dari itu, Pep berpesan untuk terus belajar, karena sejatinya masa depan ya ada di tangan mereka sendiri. Selain itu, jangan cepat puas dan terlena hanya karena udah berhasil lolos ke babak akhir kualifikasi. Mereka bisa mencapai titik sekarang karena mereka adalah pemain yang bagus. Ini bukan hanya untuk mereka. Dan apa yang saya lihat sejauh ini, mereka punya kualitas. Pesan saya, terutama untuk para pemain muda, jangan terlalu banyak bicara. Dengarkan dan pelajari saja segala hal yang diberikan pelatih atau pemain senior yang kalian anggap bisa dijadikan contoh. Mereka harus belajar, masa depan ada di tangan mereka sendiri. Ucap Pep dilansir dari skor.id. Jadi saksi, setiap ada mimpi yang ku bawa, menuju jalan kabel ujung ini, hati menuju jalan. Sementara itu, melihat gimana atensi kepada Indonesia yang kian lama kian besar, membuat rival-rival di ASEAN makin merasa iri. Karena pada titik sekarang ini, hanya Indonesia aja yang dianggap di ASEAN, sedangkan tim-tim lainnya masih dianggap sebelah mata. Namun, apa yang menjadi fakta? Memang dilandasi pada keadaan yang terjadi, di mana Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang mampu tembus round 3 saat ini. Nggak cuma tembus, tapi juga bersaing dan sukses meraih poin tertinggi dari apa yang bisa dicapai tim ASEAN lainnya di babak ini. Sedangkan di Piala Asia 2027 nanti, Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang udah dipastikan lolos tanpa harus melalui kualifikasi. Kemudian di level U17, Indonesia juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia, meninggalkan Vietnam dan Thailand yang gugur di fase grup, serta Malaysia yang cuma bisa meratap lewat layar kaca. Ini bukan sombong, tapi ini adalah fakta yang harus diterima, kan gitu. Memang Liga Indonesia saat ini masih banyak kurangnya, tapi Pak Erick juga paham membenahi liga dan pembinaan di negara seluas Indonesia nggak bisa mak jegagi terjadi hanya dalam waktu singkat. Maka dari itu, timnasnya dulu dibagusin, baru setelah itu urusan internalnya pelan-pelan dibenahi sampai akar-akarnya. Jadi saksi, setiap ada mimpi yang ku bawa, menuju jalan kabel ujung ini, hati menuju jalannya. Di sisi lain ada kabar bagus nih, datang dari FC Volendam yang baru aja memastikan diri promosi ke Eredivisie musim depan. Yang mana Mauro Zelstra kayaknya bakal bawa temen nih untuk sekalian dinaturalisasi. Namanya adalah Luka Blondel, pemain berdarah Jakarta yang berusia 19 tahun. Yap, Luka sendiri adalah pemain yang bisa main sebagai center back dan wingback. Dengan tinggi 194 cm, tentu saja ia bisa jadi benteng yang kokoh khususnya bagi timnas U23 di waktu dekat. Musim ini, ia udah mencatat 5 penampilan di tim senior Volendam, serta 15 kali di tim U21 Volendam. Dan menurut Football Indonesia, Luka sangat antusias jika PSSI menghubunginya. Karena sebelum ini pun, ia dan Mauro udah banyak berbicara soal timnas Indonesia. Bagi saya ini baru awal, tetapi saya sangat senang untuk mencapai ini. Saya berharap bisa melakukan lebih banyak lagi di musim depan. Jika PSSI menghubungiku, saya akan sangat terbuka untuk itu, dan saya akan mempertimbangkannya dengan pasti. Saya tahu beberapa hal tentang Indonesia. Saya sering ngobrol dengan Mauro tentang Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah, dan orang Indonesia sangat gila dengan sepak bola. Dan Patrick Kluivert adalah pelatih Indonesia saat ini, ucap Luka. Yap, terlepas dari apapun, intinya tetap fokus dengan apa yang ada di depan mata. Buat timnas U17, persiapkan lagi diri kalian, karena Piala Dunia levelnya jelas lebih sulit. Lalu tim U23, mudah-mudahan sukses di SEA Games dan lolos ke Piala Asia. Dan tim senior, ayo jangan mau kalah, karena peluang itu nyata adanya. Pokoknya kerja keras,
Jangan hanya karena tinggi angan-angan membuat kita lupa akan realita yang bisa saja tak sesuai dengan harapan. Maka dari itu, berdoa dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan keluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Percayalah, segala usaha yang dibangun atas dasar harapan yang kuat bisa aja menjadi jalan pembuka bagi semesta untuk membuat Indonesia menembus kejuaraan tinggi sejagat. Jadikan luka dan kesedihan di masa lalu sebagai acuan untuk bergerak maju menembus batas ketidakmungkinan. Ayo semangat Garudaku, jangan jumawa dan teruslah bersatu padu menuju mimpi itu. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Tetap melangkah meski terserok, biar ada keringat menjadi saksi. Setiap pada mimpi yang ku bawa, terangi jalan dengan api. Kesombongan pun tak ku hiraukan, melawan badai cinta.